Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman lainnya, perkenalkan nama saya Sari Bulandari yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Adapun anggota kelompok saya adalah Saudara Randy Hermansyah. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Masalah pokok pendidikan di Indonesia, pembangunan pendidikan sudah dilaksanakan sejak saat Indonesia merdeka, sudah memberikan hasil yang cukup mengagumkan sehingga secara umum kualitas sumber daya manusia Indonesia jauh lebih baik. Rendahnya kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar sangat penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan lebih lanjut. Ada masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendah kesempatan yang sama untuk belajar atau ekuitas disertai dengan jumlah siswa yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini identik dengan ciri-ciri kemiskinan. Yang kedua, rendahnya mutu akademik terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam, matematika, serta terutama bahasa Inggris. Padahal penguasaan materi tersebut merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan IPTEK. Yang ketiga, rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui waktu standar yang sudah ditentukan. Yang keempat, efisiensi eksternal rendah dari sistem pendidikan disebut relevansi pendidikan yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat. Secara empiris, kecenderungan meningkatnya pengangguran tenaga terdidik disebabkan oleh perkembangan dunia usaha yang masih didominasi oleh pengusaha besar yang jumlahnya terbatas dan sangat mengutamakan efisiensi, padat modal, dan padat teknologi. Dengan demikian, pertambahan kebutuhan akan tenaga kerja jauh lebih kecil dibandingkan pertambahan jumlah lulusan lembaga pendidikan. Yang kelima, terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran pelajar dan kenakalan remaja. Baik, selanjutnya membaca materi yang akan dibacakan oleh Saudara Randy. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan materi. Adapun jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Pada hakikatnya, permasalahan efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana yang sumber daya manusia. Efisiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional, setara kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Yang kedua, masalah kurikulum, masalah peranan guru, masalah pendidikan. Lanjut. Baik, selanjutnya materi solusi permasalahan pendidikan di Indonesia yang akan saya bacakan. Itu yang pertama, masalah pokok.
Pemerataan pendidikan demi mewujudkan generasi-generasi bangsa yang cerdas dan berguna bagi pembangunan, maka pemerintah tentu berpikir keras guna memecahkan permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Begitu, ada dua cara yang diupayakan, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional antara lain, satu, membangun gedung sekolah seperti SD Impres dan atau ruangan belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Cara inovatif antara lain, sistem pamong pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru, atau sistem instruksional manajemen by parents, community and teacher. Sistem tersebut dirintis di Solo dan diseminasikan ke beberapa provinsi. Yang kedua, SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, sampai terbuka, kejar paket A dan B, dan adapun belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah-masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia dan manajemen sebagai berikut. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SITA dan PT. Pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut, dan penyempurnaan kurikulum pembangunan prasarana dan menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran kegiatan pengendalian mutu. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudara Randy. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Kedua, yaitu masalah aktual. Menurut Tirta Raharja pada tahun 2010, beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya perlu ditindaklanjutkan dengan penyebaran buku panduan kepada sekolah. Berikutnya, pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian intensif bagi guru. Berikutnya, pemilihan siswa atau kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Berikutnya, pendidikan tenaga kependidikan, pejabat dan dalam jabatan perlu diberi perhatian khusus oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia berkualitas untuk penggunaan. Berikutnya, untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang utamanya, faktor penghambatnya. Baik, Baiklah, saya kembali kepada moderator. Baik, berakhirnya dari membaca materi dari Saudara Randy tadi, maka berakhir pula pembacaan materi kita hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.